Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dilaporkan ke Komnas HAM oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Laporan terkait biaya pendidikan penuh yang harus dibayar di tengah pandemi COVID-19. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebutkan ada 2 pokok laporan yang disampaikan pada akhir Juli lalu itu, yakni tentang biaya pendidikan penuh yang harus dibayar mahasiswa dan sikap Universitas Negeri Semarang yang memberi sanksi kepada mahasiswa yang meminta keringanan biaya. Kita mengingatkan Pak Menteri bahwa dunia pendidikan itu dunia yang diberikan atensi khusus oleh konstitusi. Kita sudah sepakat dalam konstitusi kita 20% anggaran APBN kita harus dialokasikan kepada pendidikan agar masa depan negara kita bisa maju. Oleh karenanya harus ada treatment khusus terhadap ini. Dalam berbagai penjelasan yang kami dapatkan membaca media terus membaca beberapa aturan, memang ada program-program, tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah program-program tersebut ada pengawasan pelaksanaannya. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengawasi kebijakan uang kuliah tunggal yang dibebankan kepada mahasiswa di setiap kampus selama pandemi COVID-19. DPR RI mengklaim sebenarnya Kemendikbud sudah memiliki kebijakan mencicil hingga menghapuskan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa tidak mampu dan terdampak COVID-19. Ada 410.000 tambahan beasiswa juga tahun ini diberikan di luar 467.000 yang sudah ada untuk bidik misi dan juga KIP kuliah. Nah, oleh sebab itu apabila sudah ada satu kebijakan seperti paket-paket bantuan ini, semestinya kementerian tidak membiarkan begitu saja, tapi terus mengawasinya dan juga memastikan bahwa kebijakan ini bisa berjalan. Pengaduan kepada Nadiem Makarim oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang ke Komnas HAM disayangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud menilai sudah banyak program diberikan untuk membantu mahasiswa yang terdampak pandemi corona, mulai dari peraturan menteri soal keringanan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri hingga sejumlah beasiswa. Dari pandemi tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi juga ekonomi terdampak, keluarga terdampak, sehingga pemerintah mengupayakan mengatasi hal tersebut dengan keluar Permen 25/2020 ya untuk pembiayaan pendidikan itu terutama untuk PTN karena yang kita lebih punya tangan untuk mengatur ya, untuk memberikan keringanan-keringanan sesuai dengan kemampuan mahasiswa, sesuai dengan kemampuan orang tua mahasiswa. Jadi yang misalnya tadinya UKT-nya level 8 bisa diturunkan ke 7, yang 7 bisa turun ke 6 dan seterusnya. Itu adalah permen ya, peraturan, jadi ini hukumnya positif, jadi tidak kemudian anjuran, itu bukan anjuran, ini permen, jadi satu keharusan hukum positif. Kemudian kita juga alokasikan anggaran khusus, ini kita lakukan tahun ini untuk membantu bantuan uang kuliah bagi mahasiswa yang terdampak pandemi tadi. Jadi kalau orang tuanya PHK, jatuh miskin dan sebagainya, itu bisa mengakses bantuan uang kuliah ini. Tentu tidak bisa mengcover seluruh mahasiswa ya. Jadi kalau dihitung-hitung bisa sampai 420.000-an lah, 419.000 tepatnya mahasiswa semester 3 ke atas yang bisa mendapatkan bantuan uang kuliah.